Filsafat itu sebenarnya ada sejak manusia lahir. Sebenarnya bukan hanya lahir di Yunani, tetapi ketika Adam melahirkan anak-anak keturunannya, mereka sudah berpikir. Ketika berpikir itulah filsafat ada. Jadi filsafat ada di dunia ini sejak manusia lahir. Nah, terkait kenapa sejarah filsafat Yunani atau sejarah filsafat itu berasal dari Yunani. Ini karena dilatar belakangi oleh peradaban Yunani yang bertumpu pada cara pandang dan cara berpikir orang Yunani dengan basis analis, terutama menganalisa alam. Dari sanalah orang-orang Yunani punya tradisi kuat untuk menganalisa sebuah problem, terutama problem alam, gejala alam, fenomena alam. Fenomenologis gitu ya? Iya. Satu contoh, Thales menganalisa alam. Ini proses kejadian alam ini berdasarkan apa? Asal muasal alam ini dari apa? Dari zat apa? Kemudian menyimpulkan bahwa asal usul alam ini dari air. Atau pokok dasar utama dibentuknya alam ini adalah air. Jadi yang benar adalah air. Lalu kemudian ada lagi seorang namanya Anaximandros dan Anaximenes. Dua orang ini juga termasuk yang menganalisa bahwa sumber kejadian alam ini, sumber penciptaan alam ini berdasarkan tanah. Ada lagi bahwasannya seperti filosof-filosof berikutnya bersumber dari api, dari udara dan lain sebagainya. Artinya ini orang Yunani sudah punya peradaban, punya cara pikir, cara pandang. Sampai kemudian beberapa ratus tahun peradaban tentang Yunani yang sudah punya cara pandang tersendiri terhadap alam, terhadap fenomena alam, sehingga sering disebut bahwa lahirnya filsafat itu berasal dari Yunani. Philo itu adalah cinta, Sophia adalah kebijaksanaan, yang kita gabungkan menjadi cinta kebenaran. Lalu filosofi itu menjadi kata yang mandiri menjadi filosofi atau filosofia. Dalam bahasa Inggris filosofi, dalam bahasa kita filsafat, dalam bahasa Melayu falsafah. Orang Yunani kemudian mengembangkan proses berpikirnya itu dengan benar, dengan baik. Maka timbul istilah logika. Baru ketika Aristoteles di tahun 360 Masehi lahir menjadi seorang filosof yang beralih dari cara berpikir alam ke cara berpikir manusia. Manusia dan alam bukan membahas tentang alam lagi, tetapi membahas tentang manusia itu sendiri. Manusia berada di dunia itu apa dan bagaimana, dari mana. Dan itu diinisiasi oleh seorang filosof besar, dan ini bisa dikatakan sebagai bapak moyang filsafat dunia, namanya Socrates. Orang mengatakan, banyak pengamat mengatakan, banyak ahli mengatakan bahwa Socrates itu adalah bapak moyang dari filsafat dunia. Yang punya murid namanya Plato. Plato ini murid utama
Meskipun banyak yang lain muridnya, tapi yang utama adalah Plato. Plato ini meneruskan tradisi berpikirnya Socrates, tradisi berpikir dialektis yang diwariskan oleh Socrates dengan cara berpikir dialektika. Socrates ini berbeda dengan kaum Sofia, kaum Sofia dengan kaum pengamat dan pemaham alam yang baru tampil di abad 3 sebelum Masehi. Sebelumnya itu adalah lingkupnya tentang pemikiran tentang alam. Baru ketika Socrates memulai cara pandangnya ke manusia. Tidak ada makna dalam hidup ini, atau tidak penting hidup ini kalau tidak bisa dimaknai, kata Socrates. Nah, ini membenam ke alam pikiran Plato untuk membangun kemudian struktur berpikirnya orang Yunani tentang filsafat. Dari Athena lah beliau mendirikan sebuah akademia. Dari akademia itu punya mahasiswa atau punya pelajar yang punya tak cemerlang, jenius, namanya Aristoteles. Aristoteles ini belajar filsafat di Plato itu 20-an tahun. Oh, cukup lama ya, Pak? Ada yang mengatakan 40 tahun. Begitu luas, begitu dalamnya kemampuan Aristoteles menyerap ilmunya Plato yang diwariskan oleh Socrates. Jadi akademia ini Pak Kiai berarti sebuah institusi pertama di dunia, tertua ya. Tertua. Nah, semua diasramakan. Orang-orang Yunani kebetulan yang ada di Athena itu kalau belajar di akademia harus asrama, harus menginap di sana. Ya, salah satu di antaranya adalah Aristoteles itu. Lalu kemudian Aristoteles dinyatakan lulus dari akademia dan mengembangkan filsafatnya Plato. Namun garis besar pemikiran Plato itu adalah idealisme. Sedangkan pemikiran besar seorang Aristoteles adalah materialisme. Dua kutub yang berbeda ini gurunya